Cinta nggak selalu mati karena selingkuh, kadang karena kita berhenti berusaha. Awal hubungan itu manis, penuh kejutan, perhatian, dan rasa ingin selalu dekat. Tapi seiring waktu berjalan, banyak orang mulai bertanya-tanya, kenapa ya rasanya udah nggak kayak dulu? Cinta yang dulu membara, perlahan terasa hambar. Cinta bisa pudar bukan karena datangnya orang ketiga, tapi karena kita berhenti jadi orang yang kita tunjukkan di awal. Berhenti jadi versi terbaik yang bikin pasangan jatuh cinta. Waktu awal-awal, kamu mungkin rela bangun pagi buat kasih ucapan selamat pagi. Sekarang bahkan ngetik udah makan belum aja males. Hal-hal kecil itu lama-lama hilang. Dan tanpa sadar, cinta pun ikut pudar. Cinta bukan soal perasaan aja, tapi tentang usaha yang konsisten. Kalau kamu berhenti menyiram tanaman, dia bakal layu. Begitu juga dengan cinta, kalau nggak dipelihara, dia akan mati. Banyak pasangan yang bilang, aku udah nggak ngerasa cinta lagi, tapi jarang yang tanya, apa aku masih memperlakukan dia seperti dulu? Kadang bukan perasaan yang hilang, tapi perlakuan yang berubah. Rutinitas juga bisa jadi pembunuh diam-diam. Saat hubungan hanya diisi obrolan seputar kerjaan, tagihan, atau hal-hal yang teknis, maka hubungan kehilangan percikan emosionalnya. Lama-lama, jadi kayak teman sekamar, bukan pasangan. Komunikasi yang awalnya intens berubah jadi sekedar formalitas. Dari yang dulunya ngobrol berjam-jam tanpa bosan, jadi cuma jawab iya atau oke. Dari yang dulunya cerita apa aja, sekarang malah bingung mau ngomong apa. Cinta juga bisa pudar karena luka yang nggak diselesaikan. Misalnya, pernah kecewa tapi dipendam, pernah tersinggung tapi nggak dibahas. Lama-lama numpuk dan akhirnya bikin hati menjauh meskipun masih bersama. Kita sering berpikir cinta akan selalu ada selama kita bersama. Padahal cinta butuh kerja keras dua arah. Nggak bisa satu doang yang berjuang. Kalau salah satu berhenti, yang lain pasti capek. Penyebab cinta pudar juga bisa karena perubahan pribadi. Kita tumbuh, berubah, punya pandangan baru. Kadang pasangan nggak bisa mengikuti perubahan itu. Dan akhirnya merasa nggak nyambung lagi. Jangan anggap remeh perubahan kecil dalam sikap. Dari yang awalnya semangat ketemu, jadi ogah-ogahan. Dari yang dulunya perhatian, sekarang cuek. Itu bukan tiba-tiba, tapi akumulasi dari waktu ke waktu. Cinta bukan soal besar kecilnya hadiah, tapi tentang konsistensi perhatian. Bukan tiba-tiba, kata terima kasih, atau sekedar dengar curhat tanpa main HP. Itu semua bentuk cinta yang bikin rasa tetap hidup. Kalau kamu ngerasa cinta kamu mulai pudar, coba lihat ke belakang. Apa yang berubah? Sikapmu, sikap dia, atau rutinitas kalian? Jangan langsung nyerah sebelum tahu apa yang hilang. Cinta pudar juga bisa jadi sinyal kalau kalian butuh ngobrol dari hati ke hati. Mungkin selama ini saling ngira, tapi nggak saling ngerti. Mungkin terlalu sibuk jadi pasangan ideal, sampai lupa jadi teman bicara yang jujur. Kadang cinta bukan hilang, tapi tertutup oleh kesibukan tekanan hidup dan rutinitas. Butuh usaha buat membukanya lagi, butuh waktu buat mengenal ulang satu sama lain. Cinta bukan cuma tentang awal yang indah, tapi tentang bagaimana tetap saling memilih saat sudah tahu semua kekurangan. Itu yang bikin cinta tetap tumbuh meski sudah bertahun-tahun. Kalau kamu merasa hubungan kamu mulai hambar, jangan tunggu sampai benar-benar mati. Ajakin pasangan kamu bicara, bangun lagi rasa itu, ciptakan momen-momen baru. Jangan tunggu kejutan, tapi buat kejutan. Hubungan yang sehat bukan selalu bahagia, tapi yang selalu punya kemauan untuk memperbaiki, termasuk saat cinta terasa mulai menipis. Kalau kalian berani bertanya, mau kita nyalain lagi nggak apinya? Cinta bisa pudar, tapi bisa juga dinyalakan lagi, asal dua-duanya masih mau. Asal gak nyerah hanya karena rasa nggak sekuat dulu. Karena sejatinya, cinta sejati bukan soal selalu bergairah, tapi soal selalu bertahan.